تنزيل من رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Ikhwani fiddin, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita. Sebelum kita melanjutkan, saya mengingatkan untuk diri saya pribadi yang pertama dan kita semua bahwa kita sekarang ini sudah masuk di 10 awal Dzulhijjah. Ya, kenapa terus perlu diingatkan, perlu diulang-ulang? Karena disebutkan oleh para ulama, banyak dari kaum muslimin yang mereka semangat di dalam bulan Ramadan, namun ketika di 10 awal Dzulhijjah mereka tidak sesemangat atau bahkan tidak mau memanfaatkan 10 awal Dzulhijjah. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Hari-hari terbaik di dunia ini dalam waktu 1 tahun kita lewati, hari-hari terbaik kata Rasulullah adalah ayyamul ashr, hari-hari 10 awal Dzulhijjah. Dalam hadis yang lain yang sering kita mendengar dari ustadz-ustadz kita, Rasulullah SAW bersabda, afdalu ayyami aw mal amalu fi ayyamin afdala minha fi hadhihi. Tidak ada amalan soleh yang bisa menandingi amalan soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Para sahabat bertanya, walal jihad, bahkan jihad, wahai Rasulullah, yang perang dengan senjata di medan pertempuran yang manusia takut, resiko taruhannya nyawa, seperti itu belum bisa menandingi amalan soleh yang dilakukan di 10 awal Dzulhijjah. Rasulullah mengatakan, walal jihad, jihad tidak bisa menandingi illa rajulun kharaja yukhatiru binafsihi wa malihi falam yarji bi syai'. Kecuali orang yang berjihad, model jihadnya itu jiwa, raga, sak, harta-hartanya dibawa semua, dan dia mati syahid, tidak kembali pulang ke rumahnya. Itu bisa menyetarai amalan soleh ketika seorang melakukan amalan soleh di hari-hari ini, bisa ditandingi dengan orang yang semacam itu. Ya, berarti kan tinggi sekali nilainya amalan soleh. Seperti kita sekarang duduk di majelis ilmu. Di luar 10 awal Dzulhijjah, thalabul ilmi, menuntut ilmu agama itu termasuk ibadah besar. Pahalanya sangat besar. Maka ketika seorang duduk di majelis ilmu seperti ini, di hari-hari ini dalam rangka belajar agama, maka tentu pahalanya jauh sekali dilipat gandakan. Karena bertepatan dengan waktu yang mulia,
waktu yang dilipat gandakan amalan-amalan soleh pahalanya. Nah, tentu sebagai tanbih, sebagai nasihat juga, kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di sini ibadah karena Allah, mengisi hari-hari ini dengan ibadah. Ini termasuk bekal yang sangat besar yang ketika seorang ikhlas karena Allah akan mendapatkan pahala yang sangat banyak, yang sangat besar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula nanti pada tanggal 9 ya, kita akan menjumpai ibadah yang disyariatkan tapi untuk selain jamaah haji. Jamaah haji ketika tanggal 9 mereka wukuf di Arafah. Tanggal 8 mereka mabit di Mina. Kemudian pagi tanggal 9 berangkat ke Arafah. Sejak zuhur sampai maghrib mereka wukuf di sana. Tidak disyaratkan puasa ketika itu. Tapi bagi kaum muslimin yang tidak melaksanakan haji, disyariatkan berpuasa, yang disebut puasa Arafah, yang keutamaannya menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Yukafirus sanata al-madiyah wal baqiyah, menghapuskan dosa-dosa setahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Kemudian tanggal 10 juga ada ibadah besar yang masing-masing kita jika memiliki kesempatan mampu untuk melaksanakannya, maka hendaklah dia berusaha melaksanakannya, yaitu udhiyah, menyembelih kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah engkau kepada Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Menyembelih kurban. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan oleh Al-Imam Sa'di rahimahullah, fi nahri taqarrubun ilallah bi afdala ma 'indal abdi minan nahair. Di dalam kurban itu adalah ibadah yang besar, mendekatkan diri kepada Allah dengan sesuatu yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Dari hewan-hewan ternak yang dia pilih dengan harta yang dia belikan hewan itu dengan uangnya. Dia pilih yang terbaik. Dia keluarkan harta yang harta yang dia senangi, harta yang dia cintai, uang yang dia kumpulkan kan dicintai. Dan kadang harta itu membuat syuh, membuat pelit. Ya, tapi dia rela berkorban mengeluarkan harta tersebut. Maka di dalam ibadah kurban pada tanggal 10, 11, 12, 13, yang paling utama adalah tanggal 10, itu adalah ibadah terbesar. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka nasihat untuk saya, kita semua, ya, janganlah pelit-pelit. Usahakan ada untuk nyembelih kurban. Nyembelih itu loh tidak mahal. Kalau seorang itu punya uang banyak, ya mungkin dia bisa beli kurban yang besar. Itu lebih utama ya. Sapi yang besar, kambing etawa yang besar-besar harga 7 juta, 8 juta, 6 juta. Atau kambing-kambing yang untuk kontes itu harganya 15 juta, puluhan juta. Ya, semakin mahal, semakin bagus, ya, semakin gemuk, itu semakin afdal. Tapi itu bukan menjadi syarat. Ya, selama hewan kurban itu sudah masuk syarat, maka sah orang itu beribadah dengan kurbannya. Berapa banyak bahkan kaum muslimin, bahkan ikhwan kita, ya Ahlussunnah wal Jamaah, mereka sebenarnya ya punya uang itu, punya harta, tapi tidak mau, takut atau eman dengan harta yang dia keluarkan. Padahal kalau kita lihat dari dalam waktu 1 tahun,
Allah itu loh memberikan kita rizki yang sangat banyak. Iya apa enggak? Setiap hari kita makan apa enggak? Makan, minum. Harta dari gaji-gaji kita itu Allah yang memudahkan. Kita nggak bisa dapat rizki, harta, uang. Dari mana kalau nggak dari Allah? Dari Allah. Aslinya dari Allah melalui perantara orang-orang yang lain dari masyarakat, kaum muslimin. Kemudian kita dimudahkan mendapatkan penghasilan. Itu semuanya sumbernya dari Allah. Allah mudahkan, Allah gerakkan manusia itu sehingga kita dapat rezeki. Dalam 1 tahun. Itu kalau dalam 1 tahun dikalkulasi, di total itu rezeki kita banyak loh Pak. Ya. La tuhsuha, kata Allah, la tuhsuha, gak bisa. Kamu itu menghitungnya gak bisa. Saking banyaknya nikmat Allah. Ini korban cuman setahun sekali. Korban itu loh setahun sekali. Ya mana? Ibadah korban itu tanggal 10 disyariatkan bagi seorang hamba nyembelih 1 ekor. Ya. Ketika dia mungkin orangnya memang kondisinya tidak kaya raya, tapi mungkin punya kecukupan, bisalah disisihkan harta itu untuk kurban, bisa. Antum kalau kita lihat di belantik-belantik jual kambing kan ada domba, ada Jawa, ya enggak? Domba betina itu paling enggak 750, 800 umur 8 bulan. 750, 800, ada yang 1 juta, yang agak besar sedikit. Sudah masuk umur yang betina. Yang jantan biasanya agak mahal sedikit. Ya. Anggap domba doen, yaitu gibas, sudah 8 bulan, 10 bulan, ini sudah masuk umur. Sudah masuk syarat nyembelih. Bagi yang gibas. Ya. Karena kalau doen, gibas itu setengah tahun. Setengah tahun itu sudah masuk bisa disembelih untuk kurban. Adapun ma'is, kambing Jawa, kambing kacang dan yang semisalnya itu umurnya 1 tahun. Setelah poel itu ya. Biasanya ditandai dengan poel itu. Itu sudah masuk umur 1 tahun. Kambing kacang ada yang 1.500.000, ada yang 2 juta. Yang paling murah domba itu biasanya. Ya. Maka dengan yang harga murah saja itu sudah masuk syarat. Tidak masalah kalau memang kita nggak punya uang, ya kan bisa kita kurban dengan hewan-hewan tersebut. Tidak usah malu. Bahkan saudara-saudara kita, yang tidak saya sebutkan namanya, beberapa ikhwah itu di pondok saya ketika itu sampai ngomong ada nggak ada, pokoknya kudu kurban. Itu sampai teringat sama saya. Itu termotivasi. Ono gak ono, pokoknya kudu kurban. Ada sebagian itu sampai setiap hari nyelengi 2.000. Sampai setahun ya terkumpul banyak, lumayan. Nambahi cuma sedikit bisa kurban. Nyelengi niat 2.000, bayangkan. Dicelengi, ditabung. Demi bisa kurban di tanggal 10. Ya. Masa kita ndak kepingin orang-orang kurban nyembelih karena Allah. Fasholli li rabbika wanhar. Kita cuma lihat toh. Harusnya kita punya ghirah, punya semangat untuk kepingin. Mosok anak saya kok gak pernah nyembelih. Padahal sebenarnya bisa kalau diada-adakan. Terkhusus bagi yang memiliki harta, punya kelapangan banyak. Kata Rasulullah SAW, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang memiliki kelapangan tapi dia enggak mau kurban, fala yaqrabanna musallana, maka jangan dekati musolah kami. Ya, ini ancaman, peringatan. Ente kamu yang punya uang, ayo kurban, ayo kurban. Bahkan Rasulullah SAW mengancam seperti itu, jangan deketi tempat musolah kami. Ya, walaupun di sini bukan menunjukkan orang yang enggak kurban itu berdosa, enggak. Ya, karena disebutkan jumhur ulama menyebutkan bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan. Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan kurban itu hukumnya wajib. Bagi orang yang lapang hukumnya wajib.
Tadi ancamannya Rasulullah, jangan deketi musola kami. Berarti menunjukkan ancaman itu. Maka sebagian para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib bagi orang yang mampu. Namun yang kuat adalah pendapat jumhur ulama bahwasanya kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang. Kemudian Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, ayu sadaqah a'zamu ajran?" Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling besar pahalanya? Qala anta saddaqa wa anta sahihun sahihun. Kamu bersedekah dalam kondisi kamu sahih, kamu sehat, dan kamu kondisinya eman. Ngeman-ngeman harta. Ya. Kamu sehat, kamu eman-eman, dan kamu rela mengorbankan hartamu, kamu sedekahkan. Maka itu adalah sedekah yang paling besar pahalanya. Orang yang sehat kan biasanya eman-eman, ya enggak? Mau mengeluarkan itu eman-eman, orang yang sehat. Beda dengan orang yang sudah sakit-sakitan. Orang yang sudah mendekati ajalnya, sudah tua renta, ajalnya sudah tinggal menunggu. Tentu lebih loman bahasanya kan. Habis ini saya sudah mati, wis tak getno aja uang saya untuk sedekah ini, bangun masjid ini. Tapi waktu sehat biasanya dengan harta yang banyak itu dia eman. Digunakan untuk foya-foya, untuk menikmati hidup kan gitu biasanya. Dan kondisi tersebut dalam kondisi sehat dan kondisi eman ketika disedekahkan, maka dia telah bersedekah yang mendatangkan pahala yang sangat besar. Anta sahihun sahih, kamu dalam kondisi sehat, dalam kondisi ngeman hartamu, takhsyal faqra, kamu takut kemiskinan, wa ta'mulul ghina. Dan padahal kamu saat itu ingin menjadi orang yang kaya. Wala tumhil, maka janganlah engkau tunda-tunda. Jangan ditunda-tunda sudah. Ketika itu sudah beranikan diri untuk mengeluarkan hartamu. Ya, seperti tadi, kurban itu mengeluarkan harta, butuh perjuangan, butuh keberanian. Ya, berapa banyak orang yang nggak berani, padahal uangnya banyak sekali, nggak berani untuk mengeluarkan harta untuk berkurban. Wala tumhil, kata Rasulullah, jangan ditunda, sehingga nanti datang al-hulkum atau balaghatil hulkum, sakaratul maut itu datang kepadamu, sudah mau mati. Baru kamu mengatakan li fulan kada, untuk fulan dapat sekian, tak kasih sekian. Untuk masjid itu sekian, untuk bapak fulan tak kasih sekian. Ya. Waqad kana li fulan, padahal hartanya itu sudah ditetapkan sebagai warisan. Ya, sudah mau meninggal, sakaratul maut. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mumpung kita masih umur, jangan sampai nanti ketika kita sudah mau meninggal baru, ya Allah, dulu kok gak kurban saya ini ya. Dulu punya uang kok gak kurban. Seperti itu. Man-eman. Karena masih bisa kita perjuangkan. Dan ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, yang terakhir adalah nasihat ketika berkurban hendaklah kita itu ikhlas karena Allah. Belum tentu yang kurbannya kecil atau kurbannya besar itu yang diterima oleh Allah. Yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kecil, yang besar, kurbannya luar biasa, istimewanya, bahkan yang puluhan juta, ratusan juta, belum tentu diterima. Mungkin saja yang kecil tadi yang 800.000 itu yang diterima oleh Allah. Dikasih pahala barokah yang sangat banyak. Bisa jadi, nggak tahu kita. Makanya Allah berfirman, la yanallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Darah-darah, daging-daging itu nggak sampai, nggak menuju Allah. Daging dan darah tetap di bumi. Tapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian, keikhlasan kalian. Yang itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini nasihat untuk saya, kita semua, kita mulai dengan keikhlasan. Semua dengan keikhlasan akan berbuah pahala yang banyak. Rizki mungkin yang dulu kita berusaha mengorbankan untuk kambing, untuk domba, untuk sapi,
Allah akan nambah itu. Allah akan tambah rizki kita. Dengan jalur-jalur yang tidak kita sangka-sangka. Ya, kita tidak tahu loh, rezeki itu nggak tahu. Dari mana saja nggak tahu. Kita saja rela berkorban untuk Allah. Allah tidak akan menyanyiakan. Wong kita dalam waktu 1 tahun, Allah loh nggak nyanyiakan kita. Apalagi kita rela berkorban demi Allah, untuk Allah. Tentu Allah akan memberikan rizki-rizki yang kita tidak sangka-sangka. Kata Rasulullah, mana qasad shadaqatun min mal. Tidak akan berkurang sedekah yang dikeluarkan, harta yang dikeluarkan untuk sedekah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita bahas ini sebagai motivasi. Ya, pumpung kita masih hidup, pumpung kita masih ada harta. Semoga dengan itu kita akan mendapatkan banyak kebaikan, keberkahan di kehidupan kita. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita melanjutkan kajian kita tentang jenis-jenis uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Tinggal sedikit. Kemudian kita akan masuk kabirah as-sabi'ah yang ke-7 tentang riba. Disebutkan oleh para ulama termasuk jenis durhaka kepada orang tua adalah ithqalu kahilil walidain bitolabat. Memberatkan orang tua dengan berbagai tuntutan-tuntutan. Seorang anak memberatkan orang tua, ayah atau ibu dengan berbagai macam tuntutan-tuntutan. Fala yaktafi alwaladu bima yuwaffiruhu walidayhi. Seorang anak enggak merasa cukup dengan apa yang sudah disediakan oleh orang tuanya. Orang tuanya sudah berusaha, berupaya banting tulang, peras keringat banting tulang untuk mencari harta, untuk mencari maisha penghidupan. Ya untuk si anak ini berusaha membahagiakan anak. Namanya orang tua pasti ingin membahagiakan anak, enggak mungkin itu. Pasti. Tapi anaknya itu masih banyak menuntut. Ya, memberatkan orang tua dengan sesuatu yang orang tua tidak mampu. Ya, innama yatlubu minhuma ma la yastati'ani tawfirahu. Dia menuntut dari kedua orang tua sesuatu yang orang tua enggak mampu untuk menyediakannya. Ya, seperti yang sudah kita contohkan pada pertemuan yang lalu. Sudah berusaha orang tua ngasih motor, ya walaupun sederhana tapi bisa dikendarai. Tapi dia masih pingin yang lebih bagus lagi karena silau dengan teman-temannya yang punya kendaraan yang lebih bagus. Jubah juga gitu, jubah sudah dibelikan, pakaian sama orang tuanya. Ya bagus sebenarnya. Tapi mereknya masih kalah lah dengan yang lain. Teman-temannya mereknya bagus-bagus. Ini merek saya, teman saya ini sudah Dava ini harganya 500.000 Bi. Masuk saya Haromen Bi. Orang tua kan mikir itu ya. Ya kepingin sebenarnya. Tapi kondisi mungkin tidak mampu. Ya Haromen aja sudah bagus, tapi lihat teman-temannya, jubahnya Dava, Asil itu kan mahal itu, 500.000 ke atas. Ya tapi dia tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Ya sudah dikasih kendaraan, kasih rumah, masih minta mobil, minta ini, minta itu. Ya, masih minta uang. Padahal sudah punya kerjaan sendiri, punya penghasilan sendiri. Padahal harusnya orang tua yang sudah umur itu kan gantian lah bahasanya gitu kan. Kita yang sekarang ini yang membahagiakan orang tua. Tidak harus kita ngasih uang banyak, tidak harus. Orang tua itu dikasih bingkisan, dikasih uang. Itu senang walaupun tidak banyak sekali. Ya bahasanya kita yang gantian membahagiakan mereka. Sudah tua renta, sudah ubanan, rambut uban, keriput, sudah umur masih anaknya nggak tahu diri. Minta ini, minta itu. Pak bu, mulai Pak bu. Naudzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang setelahnya, termasuk bentuk durhaka kepada kedua orang tua, taqdimu ta'ati zaujah ala ta'atil walidain.
Mendahulukan ketaatan kepada istri di atas ketaatan kepada orang tua. Ya, ini juga sering terjadi. Mungkin ya namanya suami kan sayang istri, ya enggak? Cinta kepada istri. Tapi jangan sampai cintanya dia itu bisa lebih tinggi atau mengalahkan ketaatan kita kepada kedua orang tua. Ya, mungkin bertabrakan antara istri dan orang tua. Maka sebagai suami, sebagai anak laki-laki, ya kita lebih memprioritaskan orang tua. Ketaatan kita kepada orang tua itu lebih tinggi daripada permintaan istri. Jangan sampai cintanya kita kepada istri menjadikan kita menelantarkan orang tua. Dan ini banyak terjadi. Sampai di suatu kota, di daerah tertentu, tidak saya sebutkan tempatnya, ya, ada anak laki-laki nikah dengan seorang perempuan. Tinggal di rumahnya orang tuanya. Si laki-laki ini, ya, yang nikah tadi tinggalnya ya bersama orang tuanya. Orang tuanya itu sudah tua, bapak ibunya sudah tua. Ya. Ketika gajian, semua gaji dia dikasihkan ke istrinya. Orang tuanya ibunya nggak dikasih sepeser pun nggak dikasih. Dan itu berbulan-bulan. Mungkin orang tua ya sebulan pertama mungkin husnudon, kok gak diberi ya saya ya. Padahal ini anak ini kan ya makan ya di rumahnya, tinggal ya di rumahnya, di rumah orang tua. Semua diberikan kepada istri. Ya, lambat laun, akhirnya orang tuanya nggak kuat. Curhat ke tetangganya, curhat ke kerabat-kerabatnya, ini ya opo anakku iki. Mosok gaji semua dikekno bojo, ini agak dikei blas. Orang tuanya itu loh yang ngomong, ibunya yang ngomong kepada kerabat-kerabatnya yang lain. Iki anakku ya opo iki? Kerja tinggal di omaku, tapi gaji ini semua dikasihkan istrinya. Ya minimalnya kalau anak itu tahu diri, orang tuanya kan dikasih, ini kayak belanja bu, atau kono beras itu kok no, ya air, kebutuhan listrik dan yang lainnya. Itu harusnya kan dibantulah orang tuanya. Kan dia tinggal di situ. Ini enggak, semuanya dikasihkan istri. Hartanya di istri itu. Ya mungkin karena cintanya kepada istri tadi. Ya, iki gon kabeh sak ATM digo. Dari dia enggak bawa apa-apa, semuanya dibawa istri. Ya. Walaupun ujung-ujungnya akhirnya terjadi perceraian. Tapi syahidnya di sini adalah ada di sana itu seorang suami yang mendahulukan istrinya daripada orang tuanya. Ada yang lainnya, sampai ibunya itu tidak mau tinggal bersama anaknya. Selama ada istri di rumahnya itu. Lebih memilih tinggal di masjid. Ibunya ini loh memilih tinggal di masjid daripada tinggal bersama anaknya yang selalu mendahulukan istrinya. Ya, bahasanya ibunya mungkin daripada ngerepoti anakku lebih mementingkan istrinya, saya tak tinggal di masjid aja. Ini ibu ini. Ya, naudzubillah min dzalik. Dan seorang ibu di situ sebagai ladang pahala yang bisa mengantarkan kita ke surga, ke jannah. Apa yang mau kita cari? Ya. Mungkin oke lah kita tanggung jawab kepada istri, tapi ibu itu lebih prioritas daripada istri kita. Wal isa'alahuma bisa babiha. Bahkan sebagian orang itu berbuat jelek bisa babiha dengan sebab istrinya. Ya. Ingin merampas harta orang tuanya, istrinya menghasut anak suaminya, wis iku omahe orang tuamu itu loh, mobilnya bapakmu itu loh, wis ambilan wis pakainya, dihasut ini kita butuh kayak gini nih butuh, wis ambilan saja, ya minta nang orang tuamu itu orang yang bisa insya Allah. Istrinya menghasut si suami. Suaminya karena cinta ya mungkin bisa jadi nuruti. Minta ke orang tuanya ini, itu. Padahal sumbernya sebelumnya dia tidak pernah seperti itu. Gara-gara istrinya yang ini, itu, dia mengikuti.
Makanya kata para ulama, al-isa'ah lahuma, berbuat jelek kepada kedua orang tua dengan sebab istrinya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Ini adalah bentuk durhaka seorang anak kepada orang tuanya dengan memprioritaskan istri daripada mentaati kedua orang tuanya. Kemudian ihmaluhuma wa takhalli anhuma indama yakburani wa yusbihani bihajatin lahu. Seorang anak itu menyia-nyiakan, tidak mau open, tidak mau melayani orang tuanya ketika orang tuanya sudah sangat-sangat tua renta. Ya. Ketika sudah tua renta, dia tidak mau untuk open. Dan ini juga banyak juga. Seorang anak ketika orang tuanya sudah tua renta, gak bisa apa-apa. Orang tuanya ya butuh kepada anaknya. Siapa lagi yang mau bantu? Selain anaknya tidak ada. Ya anaknya itu yang pertama kali. Orang-orang tetangganya tidak mungkin. Tentu anaknya itu yang diharap-harap untuk membantu orang tuanya. Ya. Maka seorang yang menghilang, menghindar, menjauh dari orang tuanya ketika orang tuanya sudah tua renta yang sedang butuh-butuhnya kepada bantuan, maka dia telah durhaka. Bantu untuk mengantarkan ini, bantu untuk ke rumah sakit, bantu untuk hajat-hajat dia. Ya, dia menghilang, dia memang sengaja menghilang, menjauh. Insya Allah yang bantu banyak. Ya, dia mungkin berpikiran seperti itu. Maka itu termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Seorang anak menghilang, menjauh, tidak mau open dengan kedua orang tuanya yang dalam kondisi tua renta dan butuh kepada dia. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga nasihat untuk kita. Ya. Ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, kita melayani betul kepada orang tua kita yang saat itu sudah tua renta. Semoga dengan itu Allah akan membalas. Ketika kita sudah tua renta, anak kita akan melayani kita. Kita akan tua, pasti itu akan tua. Ya, kalau kita diberi umur panjang, kita akan tua. Dan pasti orang yang sudah tua lemah, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Maka dengan kita berbakti kepada kedua orang tua, semoga dengan itu Allah akan membalas, diberikan anak-anak yang soleh seperti yang telah lalu. Anak-anaknya berbakti kepada dia, ketika butuh dibantu oleh anak-anak kita. Ya, anak-anak kita sangat perhatian kepada kita, dan itu balasan dari Allah Subhanahu wa taala sebab kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Dulu orang tua kita masih hidup, tua renta, kita tidak menyia-nyiakan. Dan Allah balas. Anak-anak kita nanti juga tidak menyia-nyiakan kita ketika kita sudah tua. Ya. Repot. Memang orang tua yang sudah tua itu repot. Butuh ini, butuh itu, butuh sabar. Ya. Di suatu daerah, tidak saya sebutkan juga tempatnya, ibu yang sudah tua renta belanja. Ya, namanya orang tua kan belanja itu random, bahasanya nggak jelas. Ya mungkin pikun atau apa, belanja ini, belanja itu. Mungkin suatu yang nggak dibutuhkan. Ya. Tapi nggak mahal, ya paling berapa ribu, saya 3.000, 5.000. Pulang ke rumah, anaknya marah-marah. Yo, apa sih bu? Mendelik, marah-marah. Ibunya sudah tua renta, pikun, dimarah-marah. Oh nih, ya apa sih? Kita dengar tuh, ya Allah, kok bisa ini ibu yang sudah tua renta itu masih dimarah-marah seperti itu? Ya mungkinlah sepele, tapi jangan sampai marah-marah mengangkat suara. Ini ibumu ini, orang tua. Ya mungkin karena dia lemah, sudah tua, pikun, melakukan sesuatu yang mungkin dia tidak sadar gitu. Padahal kamu sendiri waktu kecil lebih parah lagi, ya enggak? Dan ibumu sabar.
Kamu ngompol ya sabar, bangun malam ya sabar, pingin nyusu ya sabar, minta susu dibuatin susu malam-malam ya sabar, mandiin, nyeboin, sabar. Kesalahannya anak kepada orang tua banyak mana kira-kira? Ngerepoti banyak mana kira-kira kita ini? Banyak sekali kesalahan-kesalahan kita sehari-hari kepada orang tua, banyak sekali. Tapi orang tua kita loh lapang dada ya, lebih banyak memaafkan. Ya. Kita kepada orang tua yang sudah tua renta, tapi membalas dengan seperti itu. Marah-marah, suatu yang enggak layak. Dengan teriak-teriak atau dengan kata-kata yang kasar. Ya, membodoh-bodohkan, bodoh sana, Bu. Ya, orang tetangganya akan merasa kasihan ini, ya Allah ibunya ini. Orang sudah tua renta yang harusnya dihormati, dimuliakan. Tapi diperlakukan seperti itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian durhaka kepada kedua orang tua adalah darbuhuma wal i'tida'u alaihima jasadian. Memukul, menyakiti anggota badan orang tua. Ya. Ini juga banyak juga. Kalau kita lihat berita-berita anak mukul orang tuanya, anak nendang bapaknya, ya ada. Ya, bapaknya ditendang, dipukul. Maka ini termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Ya, kita berkata-kata kasar saja durhaka, apalagi sampai memukul. Bahkan sebagian sampai membunuh. Ya, membunuh orang tuanya. Beberapa berita yang telah lalu sempat ya lewat gitu baca, anak membunuh ibunya dipukul dengan apa? LPG 3 kilo. Ya. Cekcok antara anak dan ibu, cekcok. Anaknya nggak mau ngalah, itu LPG dipukulkan ke ibunya. Ibunya itu dipukul pakai LPG sampai meninggal dunia. Ya, ini yang terjadi. Wong mukul saja lu, dosa besar. Ngomong dengan ucapan yang kasar, dosa besar. Apalagi sampai membunuh, tambah besar lagi. Itu terjadi di dunia kita sekarang ini, zaman sekarang ini. Ada yang beberapa waktu lalu, anak memutilasi ibunya sendiri. Dimutilasi. Ya. Dipotong-potong, ibunya dibunuh dengan dimutilasi. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai seorang hamba melakukan dosa besar kepada kedua orang tuanya. Terlebih-lebih seperti ini, sampai membunuh kedua orang tuanya. Sebagian yang lain di daerah tertentu, itu bapaknya sampai dibunuh, dicekik, ingin meraih harta bapaknya. Jadi bapaknya itu punya kebun, ya punya kebun kopi, seingat saya, kebun kopi. Nah, anaknya itu pingin dapat warisan kebun kopi itu. Karena mungkin banyak utang, kebutuhan hidup, ya. Biar cepat perasaan dia ingin segera dapat warisan itu, biar dapat kopinya, kebun kopi, wes tak bunuh saja. Malam-malam dicekik, bapaknya sendiri dicekik. Ya, kemudian dimasukkan di dalam tanah di mana tempat musolah rumahnya. Musolah rumahnya ada musolah, dimakamkan di situ. Ya, tidak ada yang tahu. Sampai sekian waktu akhirnya ketahuan kemana bapaknya, dicari-cari akhirnya ketahuan. Asyahid di situ anaknya rela demi meraih harta bapaknya, orang tuanya, demi itu dibunuh si bapaknya. Tapi syariat, dengan indahnya syariat Islam ini, kata para ulama, orang yang membunuh untuk meraih warisan orang tua, maka dia diharamkan untuk mendapatkannya. Dalam sebuah kaidah fikih, man istajala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Barang siapa yang ingin segera mendapatkan sesuatu tapi belum waktunya, hurima bihirmanihi, maka dia diharamkan untuk meraihnya. Kayak tadi,
ingin mendapatkan warisan, orang tuanya mungkin miliarder, hartanya banyak, kepindang dikuasai oleh dia. Membuat tipu muslihat, membuat rekayasa bagaimana orang tua sedang mati, meninggal. Tapi dia, orang yang ingin membunuh itu, orang yang melaksanakan rencana itu adalah dia. Sehingga orang tuanya meninggal. Maka anak tersebut tidak mewarisi. Sedikit pun, sepeser pun, 50 rupiah tidak dapat. Dalam syariat, wujudu keadami. Anak ini, adanya dia dianggap enggak ada. Jadi adanya anak tersebut, si pembunuh tadi, adanya dia dianggap enggak ada. Jadi kalau misalnya anaknya 4, ya, bapaknya ini punya anak 4, 1, 2, 3, 4. Nomor 1 ini yang membunuh, kepingin menguasai hartanya, dibunuh bapaknya. Maka wujuduhu, anaknya ini walaupun dia hidup, dianggap enggak ada. Warisannya diberikan kepada siapa? Ya 3 orang ini, 1, 2, 3. Loh, dia dapat apa enggak? Tidak dapat sepeser pun. Ini indahnya syariat kita. Ya, untuk mencegah hal tersebut, bagi orang yang ingin mendapatkan warisan sebelum waktunya dengan cara membunuh orang tuanya, maka dia tidak akan mewarisi sedikit pun. Karena mawani'ul irth, penghalang-penghalang warisan itu ada 3. Membunuh, kemudian berbeda agama, dan perbudakan. Perbudakan, berbeda agama, kemudian membunuh, ini adalah mawani'ul irthi. Seorang tidak akan mewarisi ketika ada 3 sebab ini. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian termasuk durhaka kepada kedua orang tua. Atakhalli anhuma wa zajjuhuma fi buyutil ajazah. Meletakkan, memasukkan orang tuanya di panti-panti jompo. Ya, dalam kondisi dia memiliki kemampuan, memiliki harta benda yang sesungguhnya dia bisa mengayomi orang tuanya tersebut, ya, tapi lebih senang dia meletakkan orang tuanya di panti jompo. Orang tuanya sudah tua renta, nggak bisa ngapa-ngapain, ya pasrah saja. Padahal anaknya itu mungkin bisa memberikan tempat tinggal yang layak, bahkan mungkin di rumahnya dikasih rumah sendiri di samping rumahnya sehingga dia bisa berbakti di situ. Tapi dia lebih memilih memasukkan orang tuanya di panti jompo. Ya. Sudah masuk panti jompo, watarkuhuma hunaka, dan ditinggalkan begitu saja. Duna ziyaratihima, tanpa pernah dikunjungi. Ya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ini juga termasuk kedurhakaan, menelantarkan orang tua, lebih memilih orang tua di panti jompo daripada dia mengayomi di rumahnya, dikasih tempat tinggal. Kemudian termasuk durhaka kepada kedua orang tua, tarku amrihima bil ma'ruf wa nahyuhuma anil munkar. Seorang anak tidak mengajak orang tuanya kepada hal yang ma'ruf dan tidak mau melarang dari yang mungkar. Ya. Wa in ra'ahuma fi maksiatin lam yansahhuma bitarkiha. Jika dia melihat orang tuanya melakukan kemaksiatan, dia enggak mau berusaha untuk menasihati. Orang tuanya enggak sholat. Kan ada ya, orang tuanya enggak sholat. Dibiarkan kita aja. Dia sudah ngaji, dia sudah ahlu sunnah wal jamaah. Sholatnya sudah berjamaah di masjid, tapi nggak mau nasihati. Orang tua dibiarkan kita aja, nggak sholat. Padahal dia harusnya bagaimana sebagai anak? Ya dinasihati, diulang terus. Ayo bu sholat bu, ayo pak sholat. Ya, diulang-ulang dengan waktu yang pas, timing yang pas, dengan ucapan yang lemah lembut. Ya mungkin hari ini belum masuk, ya besok kapan-kapan lagi dinasihati. Jangan dibiarkan. Termasuk bentuk kedurhakaan adalah seorang anak itu membiarkan orang tuanya tenggelam dalam kehancuran. Padahal sebenarnya dia bisa menasihati, mampu memberikan nasihat. Tapi dia lebih memilih untuk diam dan tidak mau
menasehati, tidak mau ingkar mungkar atas dosa maksiat orang tua. Orang tuanya nggak puasa, ya diajak. Kita yang tahu ilmunya, ya kita diberikan nikmat oleh Allah bisa mengerjakan puasa, ya kita ajak orang tua kita semampu kita gitu. Hidayah di tangan Allah, tapi kita berusaha sebagai anak, bakti kita kepada orang tua kita ajak. Puasa Bu, ya besok Ramadan ini waktunya puasa. Pak puasa Pak. Ya kita berusaha untuk mengajak mereka. Adapun hidayah di tangan Allah, kita berusaha saja. Ya berbeda dengan anak yang tidak mau, tidak tahu menau, dibiarkan orang tuanya seperti itu. Sholat gak sholat terserah, puasa gak puasa terserah. Kemudian termasuk durhaka, adamul infaqi alal walidain. Anak tidak mau menyantuni orang tua saat orang tua membutuhkan. Ya, mungkin orang tuanya fakir miskin, dia sendiri adalah anak yang berkecukupan. Dia bisa menghidupi dirinya sendiri dan mampu menyantuni orang tuanya, tapi dia tidak mau menyantuni kedua orang tuanya. Ya, dibiarkan begitu saja, ditelantarkan oleh anaknya. Wa imsakul yadi an ikramihima, dan dia menahan untuk memberikan sesuatu kepada orang tuanya. Ya. Nang wong liya loma, nang temannya loma, nang istrinya loma nepol. Ya. Nang anak-anaknya loman sekali, loyal, los. Tapi kalau giliran orang tua, wah mau wadid. Tidak mau itu. Uang itu keluar untuk kedua orang tuanya. Makanya juga termasuk kedurhakaan. Kemudian termasuk kedurhakaan, sarakah au sarikatil walidain, mencuri harta orang tua. Ini juga termasuk bentuk kedurhakaan. Yamtalikanihi bil ihtiyal alaihima, dengan cara dia membuat rencana rekayasa untuk menipu orang tuanya. Ya, membuat tipu muslihat, bagaimana orang tuanya itu hartanya bisa kita ambil. Nah, terus orang tuanya sudah tua, ya hitung-hitungan sudah angel. Loh, saya belanja, mang dikemek 50.000 loh Bu. Harusnya 200.000. Mau kayak sampean aku 50.000. Oh, iya tali. Kok emang wis 200.000? Enggak, 50 iki mau. Tak lagi dikasih. Orang tua yang sudah tua, orang tak pekon. Dimanfaatkan sama anaknya. Ya untuk memeras harta kedua orang tuanya. Ini termasuk kedurhakaan kepada orang tuanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dari jenis-jenis kedurhakaan kepada kedua orang tua. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan masuk al-kabirah as-sabi'ah, tentang riba. Naktafi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.